Dengan penyertaan Allah yang Maha Baik, kita telah dihantarkan sampai pada perayaan Natal tahun 2021 hari ini. Untuk itu, kepada saudara-saudara yang terkasih, kami ucapkan dari majelis dan pelayan Gereja HKBP Makassar, selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Topik dalam perayaan Natal pertama hari ini ialah Yesus Juru Selamat Dunia. Oleh karena itu, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, akan tetapi kita akan menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Marilah kita bersukacita atas kebesaran kasih dan karunia Allah atas lahirnya Juru Selamat dunia yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita. Untuk itu marilah kita satukan hati untuk memuji dan memuliakan Dia. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu
karena kasih sayang-Mu kepada kami, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepada-Mu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 602 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan tertulis dalam Lukas 2 ayat 10b. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Marilah kita berdoa bersama, memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 616 ayat 1 dan 2.
Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya, tidak berikan, kami sudah menerima segala dosa. Kami sesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami menerima Hukum. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 46 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada perayaan Natal pertama ini, tertulis pada kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai dengan 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah.
Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah rahmat Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatan datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi obat jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang berolehnya jalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 53 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, buat jemaat bagi kita pada hari ini. Hari ini kita mengumpulkan persembahan terpang untuk pelayanan diakonia sosial atau caritas dari Emergency HKBP. Kita puji Tuhan dari nyanyian bukan di nomor 597 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Baik, di pesta Natal kita yang pertama, mari kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan, Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di pesta Natal kita hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dari kesaksian Injil Lukas. Injil Lukas menceritakan kepada kita, menyaksikan kepada kita bagaimana peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama yang mau kita perhatikan di situ tadi, apa yang telah kita baca, bahwa Injil Lukas mencatat tempat, waktu, peristiwa yang sedang terjadi ketika Yesus lahir. Kelahiran Tuhan Yesus terjadi ketika Kaisar Agustus memerintahkan semua yang ada di dalam kekuasaan kerajaan Roma ketika itu untuk melakukan pendataan, atau yang sering kita kenal dengan sensus penduduk saat ini, bahwa semua orang harus pulang ke kampung halamannya masing-masing. Semua harus pulang ke kampung halamannya untuk mencatatkan dirinya, karena itulah situasi, itulah cara untuk melakukan sensus penduduk ketika itu. Dan apa yang kita lihat di situ, maka Maria yang sedang mengandung harus pergi bersama dengan Yusuf. Mereka pergi ke Betlehem, ke kota Daud, supaya mereka juga untuk mau mencatatkan dirinya. Karena apa? Dikatakan tadi di situ, karena Yusuf adalah keturunan Daud. Dari peristiwa itu yang sedang terjadi itu, apa yang mau kita lihat di situ? Dari situasi itu kita diingatkan kembali akan nubuatan-nubuatan para nabi. Kalau nubuatan-nubuatan para nabi mengatakan bahwa Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Kemudian dikatakan lagi bahwa Mesias itu akan lahir di Betlehem. Oh, ternyata ketika Yesus lahir, apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi sebelum Yesus datang itu telah digenapi ketika Yesus lahir. Yang mau kita lihat di sini bahwa catatan ini menarik, bahwa peristiwa sejarah yang terjadi ketika Yesus lahir, bahwa ternyata Tuhan dapat mengatur sejarah. Tuhan itu dapat mengatur sejarah untuk dapat dipakai. Siapa saja dapat dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita lihat di situ, Kaisar Agustus, dia tidak kenal dengan Tuhan. Kaisar Agustus bukan orang yang percaya kepada Allah.
Tetapi Tuhan dapat memakai Kaisar Agustus supaya rencana Tuhan itu digenapi, supaya Yusuf dan Maria itu kembali ke kampung halamannya di Bethlehem, supaya nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi itu digenapi. Maka apa yang mau kita lihat dari sini, bahwa memang Tuhan mengatur segala sesuatu untuk mewujudkan rencana-rencananya di tengah-tengah dunia ini. Maka di Natal ini juga kita mau melihat, kita mau mengimani bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu melihat dan memperhatikan sejarah kehidupan manusia. Tuhan dapat memakai siapapun, Tuhan dapat memakai situasi apapun untuk mewujudkan rencananya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau kita baca di kitab Roma pasal 8 ayat 28, dikatakan di situ, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita baca lagi di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf bersaksi tentang pengalaman imannya. Dia mengatakan, memang kamu telah berkata yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah berkatanya untuk kebaikan. Apapun yang terjadi di dalam sejarah kehidupan kita ini, apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah hidup kita ini, apakah itu kejahatan yang merusak, apakah karena itu bencana, apakah karena itu sakit penyakit, apakah karena itu pandemi, apakah karena itu peperangan, tetapi satu hal yang pasti yang kita yakini adalah bahwa Tuhan mengendalikan sejarah hidup manusia. Kendali daripada hidup dunia ini ada di dalam tangan Tuhan. Sekalipun apa yang terjadi di dalam dunia ini, entah itu peperangan, entah itu sakit penyakit, entah itu pandemi, entah itu karena kejahatan manusia, tetapi di atas semua itu ada kuasa Tuhan yang dapat mengendalikan itu. Dan kehidupan dunia ini ada di dalam rancangan Tuhan. Itu yang pertama kita lihat. Tetapi tidak hanya merancang kehidupan dunia ini, tetapi kita juga mengimani Tuhan juga berkuasa untuk merancang kehidupan setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memiliki rancangan kepada setiap pribadi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita, masa depan kita, cita-cita kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada di dalam rancangan Tuhan. Dan inilah yang akan kita imani, inilah yang kita percayai di dalam Natal kita hari ini. Tuhan berkuasa atas harapan kita, Tuhan berkuasa atas cita-cita kita, Tuhan berkuasa atas apapun yang kita harapkan di tengah-tengah hidup kita ini. Jika kita sekarang sedang menghadapi situasi kehidupan yang tidak baik, maukah kita mengimani di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa untuk memakai segala sesuatu untuk kebaikan kita? Maukah kita mengatakan bahwa saya percaya, sekalipun kondisi ini tidak baik, sekalipun situasi ini tidak menyenangkan bagiku, tetapi Tuhan dapat merancangkan itu menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan. Mengapa kita percaya bahwa hidup ini, hidup kita ada dalam kuasa rancangan daripada Tuhan? Dan yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita perhatikan di dalam nats kita ini? Kalau kita kembali melihat tadi tempat kelahiran Yesus, dikatakan tadi di situ, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka tidak menjumpai tempat penginapan. Penginapan yang dimaksud di sini bukan seperti penginapan yang kita kenal sekarang, seperti hotel atau yang lain-lain. Yang dikatakan di situ tempat penginapan itu adalah karena memang Bethlehem itu merupakan kota kecil, tidak akan mungkin ada di situ penginapan. Tetapi yang dikatakan di situ penginapan adalah, kalau di dalam budaya daripada orang Yahudi, bahwa memang setiap rumah itu
selalu disediakan ada ruangan untuk tamu. Ada ruangan untuk tamu di dalam sebuah rumah. Maka ketika Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, karena banyak orang juga pulang ke kampung halamannya, sehingga Bethlehem itu menjadi ramai. Orang sudah duluan masuk, orang sudah duluan untuk singgah di rumah setiap orang yang ada di Bethlehem tadi. Maka ketika Yusuf dan Maria datang, mereka tidak dapat tempat lagi, karena sudah duluan orang memasuki rumah-rumah yang ada di Bethlehem tadi, sehingga tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap. Salah satunya tempat yang bisa mereka tinggali hanyalah kandang ternak, atau sering lebih populer kita dengar kandang domba katanya. Hanya itulah tempat yang bisa mereka singgahi. Itulah tempat mereka bisa menginap, karena tidak lagi rumah yang bisa menampung mereka karena sudah penuh. Karena memang situasi ketika itu sedang sensus penduduk, semua orang pulang ke kampung halamannya. Apa yang kita lihat dari situ? Apa yang terjadi ketika Yesus itu tidak dapat tempat karena begitu ramainya orang yang datang ke Bethlehem? Tidak lagi tempat bagi mereka. Mereka hanya bisa menginap di kandang ternak, di kandang domba. Saudara-saudara akan dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau merenungkan ini, bahwa memang sesungguhnya merayakan Natal itu adalah menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Natal itu adalah menyambut kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi bisa saja sejarah ini berulang. Sejarah ketika Yesus itu tidak dapat tempat itu bisa terulang juga hingga saat ini. Karena begitu ramainya orang di Bethlehem, tidak ada tempat bagi Yesus. Ketika kita bernatal, begitu ramainya, begitu hebohnya, penuh dengan aksesoris, penuh dengan kemeriahan, penuh dengan kesibukan Natal. Bisa jadi kita melupakan menempatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Orang sibuk merayakan Natal, orang sibuk untuk mempersiapkan Natal, orang siap untuk melakukan segala kegiatan di dalam Natal, sibuk, penuh dengan kemeriahan, tetapi ternyata tempat Yesus tidak ada ketika masa Natal. Ketika tiba Natal, tidak ada tempat bagi Yesus di tengah-tengah hidup kita. Sejarah itu bisa terulang. Sejarah itu bisa terulang di masa-masa Natal kita pada saat ini. Ketika kita hanya sibuk untuk memikirkan panitia Natal, kita hanya sibuk untuk mempersiapkan hiburan Natal, kita hanya sibuk mempersiapkan makanan-makanan untuk Natal, hiburan-hiburan untuk Natal. Segala macam hal-hal kita persiapkan, tetapi kita melupakan Yesus yang sedang kita sambut itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika kita merayakan Natal, apa yang mau kita renungkan? Ketika tiba Natal, apakah kita dapat mengatakan apa makna Natal bagi aku di tahun ini? Apa pesan Natal bagi saya di tahun ini? Itulah cara kita untuk mengisi, mempersiapkan diri kita untuk menyambut Yesus di tengah-tengah hidup kita ini. Apakah ada pesan Natal bagi kita, bagi pribadi kita? Apakah ada makna Natal bagi pribadi kita di tahun ini? Tentu itu adalah perenungan yang harus kita ambil, supaya memang benar-benar Yesus itu lahir di dalam hati kita, supaya benar-benar Yesus itu datang di dalam hidup kita ini. Kita dapat merasakan sukacita Natal itu ketika kita membuat apa pesan Natal bagi saya, apa makna Natal bagi saya tahun ini. Tentu itu yang harus kita bergumulkan, itu yang kita renungkan di dalam Natal kita saat ini.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita tadi, apa yang terjadi ketika kelahiran Yesus. Jika melihat kembali tadi di situ bahwa memang ketika Yesus dilahirkan di kandang ternak atau kandang domba tadi, dan setelah dia lahir, dia dibaringkan katanya di situ di palungan. Dibaringkan di palungan, yaitu palungan tempat meletakkan makanan daripada ternak. Itulah yang menjadi kasur, itulah yang menjadi tempat Yesus dibaringkan setelah dia lahir. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa kudus, betapa mulianya Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mengapa dia harus lahir di tempat yang hina seperti itu? Dia adalah Allah yang berkuasa. Apa yang dia tidak dapat lakukan? Dia bisa saja lahir di tempat yang layak. Dia bisa saja mengatur supaya dia lahir di tempat yang benar-benar layak bagi seorang Tuhan, lahir sebagai seorang raja, sebagai Mesias. Tetapi kenapa dia justru di kandang yang hina? Mengapa justru dia di kandang ternak, di kandang domba dia lahir? Mengapa dia harus memilih kasurnya itu adalah palungan, tempat meletakkan makanan ternak? Mengapa harus di situ? Yang mau kita perhatikan di situ adalah inilah yang mau memperlihatkan kepada kita solidaritas Allah di tengah-tengah hidup manusia. Inilah solidaritas Tuhan atas dunia ini, atas kehidupan manusia. Tuhan itu solider. Dia peduli. Dia memperhatikan orang yang direndahkan secara sosial, orang yang direndahkan secara keagamaan, orang yang direndahkan secara rohani, orang yang direndahkan secara ekonomi, orang yang direndahkan karena sakit penyakit. Tuhan solider. Tuhan mau merasakan apa yang mereka rasakan itu. Itulah yang Tuhan tunjukkan ketika dia datang ke tengah-tengah dunia. Dan itu kita dapat lihat ketika Yesus di dalam pelayanannya. Dia menjumpai pemungut cukai. Dia menjumpai orang yang berbuat zina. Dia menjumpai perempuan Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi. Dia menjumpai orang yang sakit kusta, orang yang lumpuh, yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Tetapi justru yang najis itu didekati oleh Tuhan Yesus, bahkan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang dijauhkan, tetapi justru Tuhan Yesus datang untuk mendekat. Dan inilah solidaritas daripada Tuhan Yesus, mau memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah itu benar-benar datang untuk hadir menjadi orang terdekat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dia mendekati orang yang berdosa, dia mendekati orang yang sakit, dia mendekati orang yang dijauhkan secara agama, secara ekonomi, bahkan secara sosial. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya ketika kita merayakan Natal pada saat ini, kita mau diingatkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu lahir. Dia mau peduli akan kesengsaraan kita. Dia mau peduli akan penderitaan kita. Tuhan mau ambil bagian di dalam penderitaan kita, di dalam pergumulan kita. Dia mau ambil bagian di dalam harapan kita. Dia mau ambil bagian di dalam cita-cita kita. Dia mau turut serta berjalan bersama-sama dengan kita. Dan inilah makna Natal juga yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa Allah yang solider, bahwa Allah yang mau memberikan dirinya untuk kita. Apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi cita-cita kita? Tuhan turut ambil bagian dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rencanakan. Tuhan mau ambil bagian di dalam setiap apapun yang mau kita jalani di tengah-tengah hidup kita ini. Maka di dalam perayaan Natal kita, di pesta Natal yang pertama ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah datang ke tengah-tengah hidup kita. Kita mau bersyukur bahwa apa yang telah Tuhan janjikan itu telah Dia genapi.
bahwa Tuhan telah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang mengendalikan sejarah kehidupan manusia. Allah yang mengendalikan kehidupan ini. Bahkan Dia yang mengendalikan, berkuasa atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Bahkan Dia menjadi teman, sahabat. Dia yang peduli kepada kita, menjadi ambil bagian di dalam setiap harapan dan cita-cita kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Kami bersyukur di pesta Natal pada saat ini kami mengingat, kami merayakan kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau membawa keselamatan bagi kami. Engkau dari tempat yang maha tinggi datang ke dunia di tengah-tengah hidup kami yang hina ini, supaya Engkau menjadi sahabat kami. Engkau menjadi teman terdekat kami. Engkau yang peduli kepada kami. Engkau yang dapat mengatur. Engkau yang berkuasa atas harapan, cita-cita, keinginan kami dan pergumulan kami. Ya Tuhan Yesus, berkati kami. Buatkan kami Tuhan untuk mengimani kehadiran-Mu di tengah-tengah diri kami ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi kami mau menyerahkan diri kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami memperoleh hikmat Natal, kami memperoleh pesan Natal yang kami hidupi dan kami imani untuk menjalani hari-hari hidup kami ini Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu Tuhan kelemahan kami, Engkau tahu Tuhan kekurangan kami, tetapi kami percaya bahwa semuanya itu, di atas semuanya itu ada kuasa Tuhan yang akan memberkati, menguatkan kami Tuhan untuk menggapai harapan kami, cita-cita kami, untuk boleh kami keluar dari berbagai persoalan pergumulan kami. Mampukan kami Tuhan untuk semakin mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita untuk pelayanan diakoni sosial AKBP, dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 605. Amin.
harapan. Hal itu menunjukkan kepada kita kerendahan hati Yesus sejak Dia dilahirkan. Yesus juga telah lahir di dalam hati kita. Biarlah Dia yang ada di dalam hati kita memberikan kita kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menghadapi segala situasi kehidupan, sekalipun terkadang kita harus menghadapi gelombang kehidupan. Kemuliaan bagi Allah Tuhan yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang mengenal kepadanya. Penyertaan Allah kepada kita bukan saja pada saat kita hidup di dunia ini, tetapi dengan kelahiran Yesus Kristus kepada kita dikaruniakan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu hendaklah kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari sepanjang perjalanan hidup kita. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tidak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah pada-Mu. Bukalah pintu bagi orang penyembah berhala yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima
Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu damai sejahtera. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Natal bagi kita semuanya. Kami beritahukan kembali, mengingatkan setelah ibadah kita nanti akan kita lanjutkan dengan perjamuan kudus dan akan dilaksanakan di gedung gereja Bahasa Batak. Ya, jadi bagi jemaat yang telah layak dan dapat menerima perjamuan kudus untuk boleh nanti bersama-sama bergabung setelah selesai ibadah di gereja Bahasa Batak. Ya, demikian mengingatkan kembali. Terima kasih.